Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang pelaku ekonomi, di mana kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kali ini tahukah kalian apa itu pelaku ekonomi? Jadi, pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat pelaku ekonomi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Para pelaku ekonomi ini juga berinteraksi satu sama lain untuk tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Siapa saja pelaku dalam kegiatan ekonomi? Jadi, pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia terdiri atas yang pertama, rumah tangga konsumen, yang kedua, rumah tangga produsen, lalu yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu rumah tangga konsumen? Jadi, rumah tangga konsumen merupakan kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen itu sendiri dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Dalam rumah tangga konsumen bukan hanya melakukan kegiatan konsumsi saja, tetapi berperan juga dalam penyediaan faktor-faktor produksi. Atas kegiatan yang menyediakan faktor-faktor produksi, RTK atau rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari RTP, yaitu rumah tangga produsen. Balas jasa dapat berupa upah atau gaji, bunga modal, laba, dan sewa. Selain itu juga, rumah tangga konsumen juga berperan membayar pajak kepada pemerintah pajak. Pembayaran menambah pemasukan negara. Iuran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu rumah tangga produsen, di mana produksi merupakan kegiatan utama dalam sebuah perusahaan rumah tangga produsen atau perusahaan berperan penting dalam menghasilkan barang dan jasa dalam tujuan mencari laba dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam prosesnya, rumah tangga produsen membutuhkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Artinya, selain sebagai produsen, rumah tangga produsen juga berperan sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Lebih jauh lagi, rumah tangga produsen memiliki peran besar dalam pembangunan untuk membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja dan sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga, rumah tangga produsen berperan penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Peran tersebut diwujudkan dengan cara memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, proses produksi harus dilakukan tepat waktu dan tepat guna agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Selanjutnya yaitu pemerintah, di mana pemerintah atau negara termasuk dalam pelaku ekonomi karena pemerintah memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Seluruh negara di dunia yang menganut sistem ekonomi apapun pasti memiliki pemerintah yang turut andil di dalamnya. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi, mulai dari penyediaan fasilitas umum, membuat undang-undang untuk melindungi cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup rakyat, serta kebijakan yang dijalankan oleh pelaku ekonomi. Selain itu juga, pemerintah memiliki peran sebagai produsen dengan membuat peraturan, menguasai dan menjalankan cabang-cabang produksi penting seperti minyak bumi, air, listrik, dan beberapa perusahaan milik pemerintah lainnya. Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi atau dapat dikatakan konsumen karena peran pemerintah berbelanja untuk keperluan publik.
Misalnya, dalam pembangunan jalan layang, pemerintah membutuhkan tenaga ahli dan bahan-bahan pembuatan jalan layang. Artinya, pemerintah melakukan pengeluaran untuk belanja kebutuhan tersebut. Selanjutnya itu masyarakat luar negeri, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat jaringan industri dan perdagangan barang dan jasa antar negara perlu dilakukan, mengingat alat pemenuhan kebutuhan tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan karena tidak semua negara memiliki seluruh faktor produksi yang mempunyai. Contohnya, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah seperti barang tambang, namun faktor-faktor produksi lainnya masih sangat terbatas sehingga diperlukan teknologi, modal, dan tenaga ahli untuk mengolah sumber daya alam tadi yang didatangkan dari luar negeri. Kegiatan perdagangan barang dan jasa ini disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Masyarakat luar negeri berperan dalam perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dalam perekonomian 4 sektor. Dalam kegiatannya, masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan ekspor dan impor barang dan jasa. Dengan adanya interaksi tersebut, pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sektor pajak. Selain itu juga, kegiatan ekspor dan impor melibatkan pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Komoditas, ekspor dan impor dapat berupa barang dan jasa, ataupun faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku. Kegiatan perdagangan dan masyarakat luar negeri akan menghasilkan pendapatan negara berupa devisa. Kegiatan tersebut mendorong terjalinnya hubungan sosial dan politik antar negara di dunia ke arah yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menyimak dan memahami semua materinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.